Ini adalah disiplin rohani. Nah, kita kaitkan nanti hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana seorang murid Kristus seharusnya menjalani hidup yang seturut kehendak Tuhan di dalam pertumbuhan rohani, ya. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Dua ayat ini menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita kerjakan setelah kita menjadi orang-orang yang sudah mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, ya. Persekutuan ini dibangun di atas bagian dari tema kita hari ini, ya. Kita akan aplikasikan nanti. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ibu-ibu boleh membacanya dua ayat itu, karena saya memakai TB2, ibu-ibu mungkin pakai TB1, ya. Ibu-ibu silakan baca 1, 2, ya. Oke, baik. TB2 bilang begini, namun jauhilah cerita-cerita tahyul nenek-nenek tua, ya. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu-ibu, kalau kita dengar kata disiplin, apa yang muncul dalam benak kita? Pertama, kita dulu pernah sekolah, ya, kita juga mungkin pernah ikut apa, ya, gugusan-gugusan seperti pramuka, ya, misalnya dulu, ya. Apa artinya bagi kita disiplin? Apa langsung kita pikirkan? Ada peraturan, ya kan? Ada tegas-tegas di situ. Ada mungkin kita dibentak-bentak juga, ya. Anggapan beberapa orang kata ini memiliki makna ini nih, keras. Wah, dididik dengan sangat keras, ala militer, misalnya gitu. Ya. Saya orang yang tidak cocok untuk itu. Saya nggak perlu dikeras-kerasin, lembut-lembut aja sama saya sudah mau bergerak itu, ya. Hati saya cukup halus, ya. Saya orang sentimental orangnya, ya. Melankolik saya. Jadi kalau dinasehati saya pelan-pelan aja menasehatinya, nggak usah dibentak-bentak, ya. Saya kalau nonton film India pasti saya nangis, ya, iya itu. Apalagi yang misalnya dicederai itu orang, dikhianati, wah nangis. Saya ingat betul, saya nonton dengan Kak Betty, siapa lagi beberapa sih, Yoyo, itulah beberapa temanku dulu nonton film Kuch Hota Hai gitu, ya. Di Plaza Medan Plaza masih ada waktu itu. Situlah kami nonton. Gelap-gelap kan, tapi teman-temanku pun yang nonton itu nggak tahu kalau saya sepanjang film nangis. Itu, ya. Ya. Nah, ada tegas. Wah, hal tertentu bisa perlu, tapi kasar. Nah, kadang-kadang kita lihat video, ya, senior menganiaya juniornya, ya, di sekolah-sekolah tertentu itu ala militer. Bahkan ada yang sangat memprihatinkan, cedera dan ada yang mati bahkan, ya. Dan bagi mereka kata ini mengandung makna negatif. Nah, jadi disiplin negatif, ya, karena salah menempatkannya. Lalu apa pengertian disiplin? Jadi disiplin rohani. Orang Kristen seharusnya ada di format
orang yang berdisiplin, ya. Nah, pengertian disiplin, mari kita lihat ya, apa kata Alkitab kita. Disiplin dalam bahasa Latin ini discere. Dari situlah nanti muncul discipleship, disciple ya, disiplin. Nah, sebetulnya artinya itu belajar. Seorang yang belajar, rajin belajar, berminat, dan ya minat belajarnya tinggi begitu ya. Lalu berkembang menjadi kata disiplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Ya. Disiplin dalam bahasa Inggris ini disciple. Artinya pengikut atau murid. Maka kalau dihubungkan dengan Tuhan Yesus nanti murid-muridnya disebut disciple matetes. Pola pemuridan itu discipleship, ya. Matetes bahasa Yunani. Sebetulnya kalau mau harafiah, jalan guru itu di depan, kita ikutilah perjalanannya, kira-kira gitu. Kemana dia pergi, itu yang dilakukan Tuhan Yesus sebetulnya, ya. Jadi kata ini kemudian mengalami perkembangan makna seperti dalam proses pendisiplinan pasti ada kepatuhan. Dengan tulus, dengan senang hati, aku mau patuh sama itu, komandan itu, pimpinan itu, atasan itu, mentor itu, siapapun kita sebut ya. Taat terhadap suatu peraturan. Nah, ini yang kita kembangkan terus, maka seluruh hidup 24 jam. Artinya karena udah terbiasa kita seorang murid yang taat dimanapun, saya akan belajar taat. Saya selalu tekankan sama anak-anak muda, sampai hal kecil pun sebetulnya kita harus belajar taat. Misalnya lah, kalaupun dekat-dekat aja naik sepeda motor, misalnya dari rumah ke Indomaret misalnya gitu ya, mungkin tidak terlalu jauh, pakailah helm. Jangan bilang akan dekat aja. Enggak, bukan urusan dekat atau jauh. Tapi ketika engkau sudah di atas sepeda motor, peraturan yang berlaku bagimu adalah pakai helm, surat-suratnya lengkap. Itu aja sebetulnya. Betul kan? Karena 2 meter dari sejak kita gas, bisa saja terjadi sebetulnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ada 6 buruh saya lah itu kira-kira ya, buruh Setomorang. Wah, baru keluar dari rumahnya langsung disambar truk di jalan lintas Sumatera Timur sana. 1 bulan di rumah sakit. Waktu itu Gleneagles, sekarang apa Gleneagles? Lumbia Asia itu. Habis-habisan ya. Nah, jadi ibu-ibu sudah terbiasa kita mengikuti aturan ya. Lalu pengertian disiplin rohani. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke tema kita. Disiplin rohani adalah latihan harian. Harian ibu-ibu, bukan tahunan. Itu ya. Jadi sekali setahun kita disuruh, enggak, harian, tiap hari yang konsisten. Nah, konsisten itu kita mulai dengan semangat, di tengah semangat, di akhir semangat. Ya, mulai dengan sangat semangat, di tengah mulai melempem, akhirnya tak ada lagi rimbanya gitu ya. Enggak begitu. Ya. Seperti apalah misalnya dalam disiplin rohani seorang murid Kristus, doanya. Ini satu. Tuhan Yesus saja berdoa. Iya. Pagi-pagi benar Markus pasal 1. Wah, dia udah datang menghadap Bapaknya. Apalagi kita, lihatlah contoh nabi yang besar-besar dipakai Tuhan di perjanjian lama, di perjanjian baru. Mereka itu si pendoa itu. Doa, tanda mereka belajar bergantung kepada Allah. Aku tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan ada baca firman. Doa kita ngomong sama Bapa di surga. Nah, selalu ajaran dari format doa Bapa kami itu, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, kata Yesus ya. Dimulai langsung, Bapa kami yang di surga. Nah, alamatnya doa itu di situ. Bapa di surga lah pendengar doa.
Baru nanti terakhir kita dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, Yesuslah imam besar agung kita menyampaikan doa itu, kira-kira begitu ya. Diterima proposal dari kita oleh Yesus, disampaikan sama Bapaknya, kira-kira gitu. Baru Roma 8:26, Roh Kuduslah mengajar kita sebetulnya supaya bisa bukan saja menyampaikan kata-kata doa yang teratur, tapi juga menikmati secara batin, menyambungkan kerohanian kita dengan Allah yang adalah roh. Itulah Roh Kudus. Jadi ada orang menyusun kata-kata memang hebat, karena memang sudah terbiasa dalam hal berdoa ya. Tapi sebetulnya doanya kita rasakan gak ada kuasanya doanya. Kenapa? Karena sambungannya dengan Bapa di surga itu mungkin masih mandek. Roh Allah tidak ada di dalam dirinya. Ya, Roma pasal 6 ya, Roma pasal 8. Kalau tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, ibadah, kebaktian. Ibu-ibu jangan ada yang berpikir, hari Selasa kan aku udah kebaktian di Ibu Maria, hari Minggu tak usah lagi gitu. Jangan ya, bukan ini pengganti hari Minggu. Jangan ya. Atau saya pernah cek betul di Pertangyangan Marga. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu rajin dan bersemangat kalau kebaktian Marga atau STM. Saya bilang, ya, oke. Siapalah di antara Bapak Ibu yang tadi pagi tidak ke gereja? Wah, malu-malu nunjuk tangan. Jadi maksud mereka gini, kan nanti sore adanya persekutuan Marga, ngapain ke gereja pagi-pagi gitu. Jadi gantinya, nanti diganti aja gitu loh. Enggak ya, hari Minggu itu kuduskanlah hari Sabat, kata firman untuk itu ya. Amin. Ya, jangan nanti kita rapel aja sore, enggak ya. Ibadah untuk apa? Nah ini, membangun relasi yang intim. Ibu-ibu, saya paparkan gambaran Alkitab kita. Sejak Kejadian pasal 1, Alkitab kita dibuka, sebetulnya Tuhan Allah kita sudah memperkenalkan dirinya di situ sebagai Allah yang membuka diri sedemikian terhadap ciptaannya. Dia yang berinisiatif, ayo kita bangun sebuah relasi yang indah, yang baik di atas dasar kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, ibu-ibu, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Allah pencipta itu langsung di situ hadir, dialog, ngomong-ngomong, cakap-cakap dengan Adam dan Hawa, dan disitulah sebetulnya dimulai yang disebut perjanjian, covenant. Sebuah ikatan antara yang lebih rendah kepada yang lebih berkuasa. Itu bahasa sederhananya. Tuhan buka diri, kita bangun sebuah ikatan. Aku Tuhanmu, kau umatku. Aku mengasihimu, gak usah ragukan lagi. Semua ku sediakan bagimu. Tapi ku minta satu ya, kira-kira begitu. Semua boleh makan, satu ini jangan makan. Sebetulnya maksud Tuhan apa sih di situ? Ketaatan, itu aja. Ayo kita bangun sebuah relasi. Kau taat sama aku mengasihimu. Bukti kasihmu kepadaku adalah sebuah ketaatan. Ceklah ibu-ibu, anak-anak kita di rumah. Kalau dia taat sama kita hanya karena kasih transaksi namanya itu. Transaksi, tahu ibu. Mulai dia koon, wow, sono mau buat tuh, kira-kira gitu ya. Transaksi namanya itu. Ada orang, anak itu taat, sebetulnya ada maunya. Loh, itu dangkal sekali. Dangkal itu. Sama seperti murid-murid sekolah. Kalau dia mentaati peraturan di sekolah hanya karena takut dihukum. Dulu apalagi ya guru menghukum, biasanya bawa apa itu, roll atau rotan. Kalau pegang bukunya dia udah rotan di situ satu juga.
Kalau kita dipukul guru dulu, saya pernah lapor loh benar-benar, dipukul guru di betisku sampai patah roll yang 1 meter itu. Ada kan roll 1 meter kan, patah bener di betisku, sakit juga saya. Nggak harus jujur, memang sakit. Terus nangis lah aku kan, sampai di rumah aku lapor sama bapakku kan kepala desa di kampung. Jadi agak ada kuasanya dikit ya. Kupikir dia langsung ngamuk dicari gurunya gitu ya. Siapa tuh gurumu tadi? Enggak, saya tambah dipukul lagi di rumah. Berarti kau bandel kau tadi ya, dibilangnya ya. Nah kalau sekarang lapor polisi nanti. Makanya takut-takut juga jadi guru ya. Ya, jadi itu ya, doa, firman, ibadah. Nanti kita bangun sebuah keintiman. Apalagi yang lebih indah kalau kita akrab dengan Tuhan kita. Ya, akrab dengan gubernur aja kayak wah udah viral kita ya. Wah itu tangan kanannya gubernur itu. Wah di mana gubernur berfoto di situ dia ada. Wih hebat kali ya, akrab dia ya. Terus gimana kalau kita akrab sama Tuhan Yesus? Ya, kebanggaannya gimana lagi itu? Ya. Nah, terus untuk membangun relasi yang intim dengan Kristus dan membentuk ini lagi. Jadi seiring dengan pertumbuhan rohani, dekat dengan Tuhan, karakter kita pun terbangun. Dari mana? Dari firman yang kita pelajari, dari kita bersekutu dengan teman seiman itu, dari kebiasaan kita sudah lebih memilih untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan dan seterusnya. Karakter pun muncul. Ibu-ibu, apa arti karakter? Pernah masih zaman kita dulu kuliah atau sekolah, mesin ketiknya masih ya. Belakangan baru ada komputer ya. A langsung puk A ke sebelum kertas dulu. Pitanya itu, pita dulu. Pita baru kertas kan gitu kan. Kita tak A, tak dipukulkan A, hasilnya di kertas itu A. Itulah karakter. Makanya mengarang dulu. Mengarang bebas 5.000 karakter. Dibilangnya begitu sebagai ukuran panjangnya. Apa 5.000 karakter? Ya 5.000 tak. Kira-kira gitulah kurang lebih. Karakter berarti kita artikan, saya dibentuk Tuhan seperti ini karena sudah berproses. Ada Yesus, ada Roh Kudus menyertai saya, firman-Nya sebagai murid Kristus. Maka yang kutunjukkan di hadapan siapapun, di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman, tidak dilihat orang pun, itulah yang kulakoni. Nah, itulah karakter. Maka sesuailah apa yang ada pada diriku dengan apa yang kuhasilkan dilihat orang. Bahasa lainnya itu adalah cocok apa yang kukatakan dengan yang kulakukan. Bahasa lainnya apa itu? Integritas saya, terintegriti, terhubung antara saya dengan apa yang kukerjakan. Murid Kristus biasa seperti itu ya. Jadi bukan sekedar rutinitas agama. Oh banyak loh, kalau kadang-kadang kita kalah sama agama yang lain. Ini nanti kapan persisnya selesai bulan Ramadan ini? Itu harus diperiksa itu, pakai teropong, pakai apa, di seluruh penjuru Nusantara ditempatkan itu ahli-ahlinya. Diteropong bulan, pokoknya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih sedikit pun detiknya bahwa saat ini berakhir. Maka kadang hari ini sudah Lebaran, sebagian besok baru. Nah ini beda perhitungan itu. Sampai hitung-hitungannya itu pun dihitung. Ya hebat kali ya, ketat. Nah kita nggak seketat itu ya. Tapi jangan jadi sesuatu yang sifatnya legalis, ketat peraturan, tapi pada intinya dalamnya kehidupan kita yang harus lebih baik. Terus ini adalah gaya hidup taat. Itulah murid Kristus. Jangan
seringkali kita ditegur orang atau mendapat sanksi gara-gara kita enggak taat. Ya. Daniel itu diteropong semua orang Babel itu. Dari mana lah kita persalahkan ini kira-kira gitu ya. Nah, dapat enggak kesalahan Daniel? Tak ada, kecuali kebiasaan dia berdoa di loteng rumah yang menghadap Yerusalem. Memang itulah satu-satunya yang bisa. Ya kan dilarang raja itu menyembah yang lain selain patungnya, ya kan? Hebat dia. Kalau pejabat zaman sekarang, jangankan kita teropong, dari jauh aja udah lihat kesalahannya, gitu ya, betul nggak? Iya. Nah, terus gaya hidup jangka panjang, bukan instan. Nah, sekarang aja, sesaat. Yang diperlukan pertumbuhan rohani dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Inilah disiplin. Hudson Taylor, itu misionaris dari Inggris ke China itu, mendefinisikan iman seperti ini. Iman ialah bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Jadi ibarat apalah itu? Ada tali penghubung antara kita dengan Tuhan. Enggak pernah lah putus. Enggak pernah lah kendor, kira-kira begitu. Langsung terus kontak setiap saat. Ibu-ibu, pernah enggak ibu-ibu mimpi, tapi mimpi terlibat di situ Tuhan? Pernah enggak? Gimana ceritanya? Ikut Tuhan di situ, di mimpi itu. Pernah? Apa ceritanya? Kalau diselamatkan. Kalau saya dulu sekarang nggak pernah lagi. Awal-awal bertobat dulu saya kayak ada kekuatan yang menindih aku. Hitam datang tindih, sesak nafas aku. Kayak mau mati saya. Dengan cepat sekali ku ingat Tuhan. Dalam nama Yesus ku sebut itu loh, benar-benar. Ya, dalam nama Yesus 2-3 kali ku sebut, yang menindih itu akhirnya pergi itu. Saya tidur loh, bukan lagi terjaga, mimpi saya. Tapi kok ku ingat Tuhan Yesus ya, waktu mimpi ya, itu loh maksud saya. Kontak kita dengan Dia jalan, amin. Sampai membatin ibarat kita. Ibu-ibu ada anaknya di tempat jauh. Nih ada anak di tempat jauh ya. Oh jauh ya. Kalau anakku di depan rumahnya semua. Pernah nggak ada kontak-kontak rasa-rasa apa dengan anak itu ya? Hah? Percayanya ibu-ibu itu begitu? Ada katanya kontak batin ya? Hah? Ada? Memang ada ya? Ada. Ayo udah kontak batin. Kenapa sih kontak batin kita? Iya. Karena lahir dari rahim ibu, ya kan? Dari dulu sama-samanya itu, ya kan? Darah ibu mengalir di sana, gitu ya. Nah, disiplin rohani berarti menjadi murid yang belajar dan melatih diri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus sangat menekankan serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus, imitation of Christ. Jadi kita ini seperti tiru-tiruannya Tuhan Yesus, tiruannya. Susah membedakan tiruan dengan yang asli. Iya kan ibu-ibu? Ada yang pakai kalung tiruan di situ sekarang. Nggak asli semua. Asli. Sulit dong membedakan tiruan dengan asli. Inang malau asli itu tiruan. Hah? Tiruan. Saya nggak bisa bedakan. Kenapa? Karena umumnya tiruan dengan asli mirip benar. Maka ada temanku besar kali orangnya. Jemaat kami di Kampung Lalang. Lewatlah dekat Tomang sana. Naik sepeda motor India itu, dia panjang India. Sepeda motor India. Besar orangnya. Terus ya, dirampok kalungnya. Berani kali. Masa orangnya besar. Iya kan? Dipikir perampok itu adalah emas putih. Udah mahal lah ini pikirnya. Padahal dibilang itu cuma 30.000 ku beli itu di Sambu, kata dia. Itu namanya kecele itu perampok. Kenapa? Tidak bisa bedakan asli dengan tiruan. Nah, jadi kalau kita meniru Kristus, orang-orang di sekitar kita
rada-rada susah. Ini Yesus yang lewat atau murid Yesus? Kira-kira gitu. Karena sosok yang kita tampilkan dan mirip benar seperti Yesus. Itulah maksudnya meniru Kristus. Sampai seperti itu ya. Ya. Hebat. Nah, belajar, berlatih, dan ini adalah sarana bukan tujuan. Nah, ingat ya. Jadi kalau kita udah disiplin, udah hebat kita. Belum. Itu adalah cara supaya kita ini dia mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu ujung-ujungnya. Oke. Jadi mengapa penting disiplin rohani setiap hari? Ibu-ibu, waktu Israel dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan kasih manna tiap hari kan. Terus Tuhan melalui Musa ingatkan umat itu, kalau pagi ini turun manna, pagi ini ambil untuk makan hari ini aja. Ya kan? Jangan ambil untuk besok. Besok ada lagi datang. Kira-kira gitu ya. Jadi ada juga itu orang yang ambil untuk besok. Baru hari Jumat baru diambil double karena besok Sabat nggak datang manna. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau diambil besok padahal untuk hari ini aja yang harusnya busuk tuh yang tersisa itu. Jadi apa yang diajari Tuhan? Sehari lepas sehari kau bergantung aja sama kasih karunia aku. Jadi belajar dari situ, Keluaran 16 itu kan, agar kita bergantung kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya saat butuh. Bapak ibu tahu dari segi doa, ada loh orang kalau butuh baru doa. Inilah doa yang lebih rendah nilainya. Itu disebut doa artifisial namanya itu. Artifisial. Aku butuh, aku minta dong. Dikutipnya lah ayat, mintalah maka kamu menerima. Carilah kamu akan mendapatkan. Terus ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Benar, ayat itu mengajarkan kita supaya minta. Karena kita ada keperluan. Makanya ada doa syafaat. Doa syafaat itu bagiannya adalah permohonan tentang kebutuhan kerajaan Allah dan kita. Ibu-ibu, tapi ada loh di atas doa itu satu lagi yang lebih indah. Itulah yang disebut doa devosional. Mazmur pasal 63 mengajarkan itu. Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda, nanti di 1 Samuel itu padang gurun Zin. Apa itu yang dialaminya? Dikejar-kejar anaknya namanya Absalom. Anak sendiri memberontak mau bunuh bapaknya. Itu celaka lah itu namanya ya. Tapi doa dari Daud di Mazmur 63 ayat 2-3, ibu-ibu. Ya Allah, Engkaulah aku mencari Engkau. Pagi-pagi maksudnya. Jiwaku rindu kepadamu, tubuhku dan seterusnya. Seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Selanjutnya tidak ada bagian dari ayat itu. Tuhan, halaulah musuh dari hadapanku, lindungilah aku dari, dan nggak ada itu, nggak ada permohonan supaya dia dibentengi Tuhan. Musuh di sekitar, yang diminta bukan urusan dengan musuh. Yang diminta apa ibu-ibu? Itulah doa devosional namanya. Dia minta, Tuhan jangan jauh-jauh dari aku. Aku mau dekat terus dengan Engkau. Ya, aku terus rangkullah aku. Kira-kira begitu, peluklah aku. Bahasa Inggris ya, jiwaku rindu kepadamu. Dikatakan. Jadi kedekatan dengan Tuhan sebetulnya harus nomor satu dari semuanya. Amin. Makanya mau bahasa Batak tuh, molo Tuhan dongan ise alo. Itu dia. Betul loh. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan tiap hari. Tujuannya menjadi murid atau di discipleship ya. Disiplin rohani diperlukan agar keinginan manusia tunduk pada kuasa roh Allah. Ingat ayat apa tentang itu? Roh memang penurut tapi daging lemah. Ini perlu didisiplini daging ini.
Menghasilkan buah karakter yang memuliakan Tuhan. Jadi terbiasa dimulai dari sebuah langkah kecil mendisiplinkan diri. Sekarang saya dulu waktu baru bertobat nih harus dicek-cek pemimpin kelompok kecilku ini saya di kampus. Udah saat teduh kau? Udah bang. Mana hasil catatan saat teduhmu? Ini bang. Nah, seminggu ini kan. Ku tunjukkan catatannya. Iya, sekarang itu seperti otomatis aja. Bangun tidur udah yang kita ingat pertama. Masih duduk di tempat tidur itu kita. Yang pertama ku ingat bukan istriku. Bukan anak-anakku. Yang ku ingat pertama adalah Tuhan. Maka langsunglah saya mengucap syukur di situ. Baru nanti baca Alkitab firman-Nya, iya kan? Kalau ibu-ibu bangun pagi langsung ingat apa? Sama kita? Bukan langsung mau goreng apa aku pagi ini, bukan gitu. Bisa loh, nggak apa-apa. Kesibukan bisa disetting, diatur. Nggak bisa pagi karena memang begitu kondisinya. Nanti carilah sampai akhirnya kita tidur malam. Ada satu kesempatan kita benar-benar menikmati intim bersama Tuhan. Amin. Ya, itu. Kemudian ini 3 ciri anak Tuhan yang memiliki disiplin rohani. Kita cocokin diri kita ya ibu-ibu ya. Hidup disiplin adalah hidup yang selalu siap berkorban. Murid itu perlu berkorban. Bacalah Ibrani 12 ayat 1-2. 1-2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kurban yang saya maksud apa? Lihat ayat itu ya. Kita ini sebetulnya ada penonton ibarat pemain olahraga di stadion. Giliran kita lah pemainnya sekarang. Apalah sepak bola, voli, pokoknya apalah ya. Giliran kita lah pemainnya. Terus penontonnya siapa? Penontonnya itu bisa senior-senior kita yang dulu. Para rasul, para nabi, orang-orang saleh di sepanjang zaman. Menonton kita. Perlindungan semua orang lagi main, dia adalah kaptennya, misalnya gitu ya. Lalu menontonlah di situ Rasul Paulus, menontonlah di situ Nomensen, menontonlah di situ guru agamaku almarhum, menontonlah di situ siapa. Nah, jadi giliran kita sedang main, mereka itu para penonton sudah lewat masanya. Kitalah sekarang pemainnya. Maka supaya kita menjadi pemain olahraga yang baik, tanggalkan semua beban. Bebannya apa? Yang kadang menghalangi kita untuk setia, serius, disiplin adalah dosa. Ibu-ibu jangan simpan-simpan dosa, lama-lama itu menyebar, makin menggerogoti kita. Ada dosa hasian namanya ya. Sayang kali kita sama dosa itu. Ulangi lagi, tapi tersembunyi, nggak ada yang tahu. Ulangi lagi. Kalau nama putih, iya kira-kira. Dan seterusnya. Jangan ada dosa hasian. Bereskanlah itu, ya. Sayang-sayang dosa itu maksudnya. Jadi bila penting misalnya waktu retreat, ibu-ibu dulu ingat retreat ya. Sebetulnya ngantuk kalinya kita pagi-pagi itu karena capek, ya perjalanan permainan. Tapi jam 5 pagi senior-senior kita panitia, tak, saat teduh katanya. Oh iya, ada ngantuk kali. Udah. Kita berkorban, disiplinkan diri. Waktunya saat teduh. Dan itu menjadi pelatihan lah. Maka retreat itu sebenarnya pelatihan. Perlu ada yang harus kita tanggalkan. Kemalasan kah? Ya? Rasa enggan dan hal-hal yang harus kita atur. Ciri yang kedua, orang yang disiplin mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ini dia. Di Kisah Rasul 20, 22, 24 ya. Nih firman bilang nih. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu. Ini
Rasul Paulus ya, tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jelas. Panggilan Tuhan bagiku adalah memberitakan Injil. Ada tantangan, ada penjara, ada hal-hal yang sifatnya membuat dia menderita. Majulah terus. Nah, kita nggak sampai seperti itu. Masa pernah kita dipukuli orang gara-gara kita Kristen? Pernah. Maksudnya bercermin dari Rasul Paulus. Sampai kalian ibu-ibu baca nanti 2 Korintus pasal 11. Disitulah daftar penderitaan Paulus. Menurutku tidak ada yang lebih bisa menyamai Rasul Paulus dari segi penderitaan di sepanjang sejarah gereja. Tapi Paulus memberi teladan. Nah, ini firman yang kita baca tadi 1 Timotius 4, 7, 8 itu adalah Paulus yang bilang, ya. Orang yang disiplin mempunyai penguasaan diri yang baik. Amin. Roma 12 ayat 3. Ibu-ibu ada ya kan situ kan? Nah, tolong kita baca 1, 2. Ya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa. Apa itu? Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seorang murid Kristus pun harus menguasai diri. Ibu-ibu menguasai diri untuk mengatur waktu, tidak lagi dicekoki yang hal-hal yang kurang penting. Bagiku akrab dengan Kristus itu nomor 1. Maka jangan tinggalkanlah persekutuan pribadi itu. Tanggung jawab yang lain di rumah saya percaya, saya bercermin dari istri saya di rumah, nggak habis-habisnya tugasnya. Hari ini mulai sampai mau tidur baru selesai kerjaan. Besok mulai lagi gitu dan seterusnya. Iya. Kadang saya bantu, apa yang bisa kubantu, anak-anak pun minta bantu. Iya, tapi nggak habis. Tapi jangan sampai urusan bersekutu dengan Tuhan jadi tidak ada gara-gara kesibukan itu. Saya dengan kepala tegak, saya berani menyaksikan sama ibu-ibu. Istriku adalah orang yang sangat rajin saat teduh. Belum pernah kulihat dia diabaikan saat teduhnya gara-gara sibuk. Anak-anak kami harus berangkat. Ibu-ibu, jauh sebelum MBG ada, istriku sudah melengkapi anak-anaknya dengan MBG. Tidak ada yang pergi sekolah tanpa bontot. Dan tidak biasa anak-anak kami jajan di sekolah, di kampus. Dibawanya makan siang. Sungguh, saya berani saksikan itu. Jadi terakhir-terakhir ini anak kami kelas 6 SD yang terakhir baru dikasih uang sama mamanya karena kawan-kawannya katanya ada jajan. Ya nggak enak juga, melong-melong aja nanti anak kami. Tahu melong-melong ya? Jadi lihat kasihan juga. Udahlah kasihlah 2, siapa tahu dia mau jajan. Tapi sebetulnya bontotnya sudah ada. Jadi Metodis 2 nggak ada MBG sampai sekarang. Baguslah itu. Nggak perlu juga lah anak kami dilengkapinya dengan MBG. Amin. Maksudku, kalaupun dia repot menyediakan makan pagi tiap pagi, tapi saat teduhnya tidak pernah tinggal kuliah. Jadi saat teduh dulu dia baru lakukan itu. Hebat dia. Jadi jam berapa lah dia bangun? Jam 4.30 lah dia bangun. Ya, 3 manfaat melakukan disiplin rohani. Ini 1. Kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin sayang. Filipi 3 ayat 10 ibu-ibu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi, ini dia imitation of Christ, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Meniru Yesus. Kedua, kita semakin merasakan penyertaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 langsung. Tuhan adalah tendeo majo. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.
Amin. Oh, ini loh. Jadi aku tahu penyertaan Tuhan itu setiap hari bangun pagi, lalu aku ingat sepanjang malam Tuhan jagai aku. Itu udah penyertaan Tuhan. Terbit matahari, aku bisa bernafas lega, seger. Ya, penyertaan Tuhan. Sebab ada orang malam itu dia tidur, dilanjutkan dan tidak lagi ada dia. Ada itu ya. Nah, jadi seluruh kehidupan keluarga kita. Jadi ibu-ibu coba flashback ke belakang. Apa sih yang sudah dilakukan Tuhan bagi keluargamu? Siapa di antara ibu-ibu waktu menikah sinamotnya nggak cukup, waktu itu ngutang-ngutang sinamot? Coba ada? Nggak ada, cukup semua ya. Hebat kali kalian ya. Ada loh utang-ngutang. Tapi masa kalau pun utang nanti terbayar lah semua, tercukupinya semua. Dan akhirnya benar-benar kita nggak ada apa-apa, panci sebiji pun tak ada, piring tak ada, waktu mandasor benar-benar. Nah sekarang kan bisa kita lalui semua itu, ya kan? Akhirnya apa? Tuhan menyertai. Dah, orang yang dekat dengan Tuhan merasakan itu. 3, kita semakin menikmati kasih Tuhan. Mazmur 34, 9, 10 ya. Ini banyak lagu, ini lagu dibuat ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Semakin menikmati kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan, tidak ada yang bisa mengimbangi itu. Kita rasakan. Orang seperti ini pasti jauh kali keluhan. Aduh bahasa Batak ini keluhan sebetulnya. Holsoan, down, berkeluh kesah. Aduh bahasa Batak. Berhoi-hoi ya. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit wah enggak. Bahasanya kan selalu mulia masih Tuhan, mulia pinuji sama Tuhan. Wah, luar biasa gitu ya, kira-kira gitu. Iya, itu. Terus dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Ibu-ibu tadi ini yang saya katakan. Disiplin rohani membutuhkan ketekunan. Ibu-ibu tahu arti ketekun. 2 pengertian tekunnya. Paulus. Seperti Paulus menggambarkan latihan rohani seperti olahragawan. Pagi-pagi buta udah latihan. Siang latihan, sore latihan, ada malam pun latihan. Hasilnya nanti juara dia. Coba kalau nggak latihan, dipermalukan lawannya nanti dia. Jadi tekun itu yang pertama adalah hupomone. Hupomone itu sebetulnya aku tangguh kalaupun tidak menyenangkan kondisi ini. Nah itu berarti nggak cepat-cepat mundur. Yang kedua, makrotumeo, maksudnya luas. Makro itu luas. Jadi hatiku sangat lapang. Kalaupun misalnya dia situasi ini tidak menyenangkan, hatiku lapang, nggak sempit-sempit pikiranku. Kita terjemahkanlah itu nanti. Sabar, panjang sabar, panjang sabar, panjang sabar. Amin. Jadi kalau nggak sabar pasti kita berhenti. Nggak sabaran kau. Ya udah. Ya kerjakanlah terus. Enggak mau lagi. Enggak sabaran. Sebelum selesai udah mundur. Ibu-ibu ada pengurus yang mundur sebelum selesai periodenya. Ibu Maria. Enggak ada ya. Itu hasil didikan EPDPA lah berarti. Tapi tempat lain banyak. Baru 1 bulan jalan ke majelisan atau pengurus. Hilang dia. Ya kan gitu. Nah konsistensi. Jadi 1 Timotius 4:7-8 itu menekankan pentingnya mendisiplinkan diri dalam kesalehan beribadah dibandingkan sekedar latihan fisik. Ibadah yang benar berguna untuk kehidupan saat ini dan kekekalan. Sementara dongeng atau tahyul harus dijauhi. Memang ibu-ibu jarang ya dengar dongeng sekarang. Anak-anak yang suka dongeng ya. Tapi ibu-ibu apalah kira-kira pengganti dongeng ini, tahyul-tahyul ini yang kadang membuat kita jadi bergeser dari hal yang lebih penting, bersekutu dengan Tuhan. Apa? Medsos. Gak terasa udah 2 jam aku rupanya terus. Terus sinetron, drakor, ya kan? Mungkin menggosip sama tetangga jarang ya ibu ya.
Oh, karena sibuknya di rumah ya. Tapi itu dia. Lihatlah sebetulnya apa sih yang paling menyita perhatian ini? Kadang-kadang ibu-ibu ya di gereja bukan di EPDP ya. Kita mulai Zamita khotbah. Zamita di itu saudara di mana tersurat di Oke. Udah jarang lah bawa Alkitab memang jemaat sekarang. HP-nya udah langsung keluar ya. Nggak apa-apalah, saya nggak anti dengan Alkitab di HP, nggak anti. Cuman udah jalan ini. Poin pertama masih terus asik kuliah dia. Gak ada kusuruh dia baca Alkitab, tapi kok konsentrasi kali dia ke HP-nya. Kira gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang sudah dilihatinnya? Nah, itu dia. Bukan ke Zamita ini lagi konsennya. Tapi sekali gini-gini dia. Apalagi kalau pas lucu, ikut dia ketawa itu. Biasanya ikut dia ketawa. Balik lagi dia ke HP-nya. Gitu tuh. Ya. Jadi kita pun yang berkhotbah, masa sih? Nah, ibu ini tiangi. Seperti dulu kami di HKBPC Putih ya. Ada tuh anak muda sering kali tidur kalau khotbah. Saya ingat betul. Saya ada di dia. Langsung ada pendeta Hutapea dulu ada itu. Nah, ibu ini tiangi. Itu. Unang modom gitu dibilangnya ya. Memang tidur dia. Tahu aja pendeta itu di belakang tiang ada tidur ya. Mungkin ada udah laporan tiap minggu sama dia. Ada loh amang di belakang tiang itu. Favorit kali dia dulu di situ. Memang kulihat ya. Nah, jadi selain HP, itu yang menyita konsentrasi apa? Tidur. Maka saya kadang kugebraknya mimbar itu. Saudara-saudara, terjaga lagi dia ya. Pernah lo benar-benar ibu-ibu, ku dengar ngoroknya dari mimbar, dari tempat duduknya itu. Coba kalau saya orang, nadiwi, pulang modom, saya gitu ya. Ada seterusnya, malu nanti dia ya, seterusnya. Maka malam minggu jangan begadang ibu-ibu, malam Selasa jangan begadang, supaya jangan ngantuk pas dengar khotbah. Ya, menjauhi tahlul dongeng-dongeng tadi ya, hal-hal yang menyita. Bahasa ininya itu terdistrak kita. Jadi begini, ketika kita sebetulnya mana lebih baik Alkitab cetakan dengan HP kita bawa kebaktian? Cetakan. Kalau HP ini terdistrak, itu namanya bahasa Inggris, terdistrak. Cepat kali kita dialihkan perhatian. Muncullah nanti Facebook, muncul kita carilah WA, apalah terus muncullah nanti TikTok semua. Kalau Alkitab cetakan itu yang kita pegang, itu konsen kita di situ. Iya, itu. Jadi itulah prihatin kita sekarang sebetulnya. Udah makin nggak laku Alkitab. Lama-lama tutuplah toko buku Kristen satu-satu. Sungguh tutup. Yang bertahan, ya puji Tuhan ada satu-satu yang bertahan. Kenapa? Karena orang Kristen juga nggak mau lagi beli buku rohani. Iya, coba ibu-ibu jujur terakhir keluarga lah, satu keluarga kalian ya, bukan sendiri pribadi. Kapan terakhir ibu-ibu beli buku rohani? Bangkrut lah toko buku rohani karena gitu. Nggak mau orang Kristen beli buku lagi ya kan. Fokus pada kebenaran Alkitab. Bukan mitos atau ada tradisi juga perlu kita seleksi ya ibu-ibu ya. Tidak semua dan adat harus disinari, diterangi Alkitab. Yang enggak pas harus kita ubah. Dan ya semua yang bertentangan dengan iman Kristen. Latih dirimu beribadah, latihlah gimnazo. Nah, dari situ kan gimnasium, tempat olahraga ya, stadion. Disiplin, menyiratkan disiplin yang konsisten dan keras sama seperti atlet berlatih fisik. Jadi kita pun harus berdisiplin. Beribadah bukan sekedar ke gereja, tetapi membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, baca firman, gaya hidup takut akan Tuhan. Nah sekarang manfaat ibadah yang kekal. Ayat 8 itu ya. Latihan jasmani terbatas, olahraga baik untuk kesehatan fisik, manfaatnya hanya sementara. Tapi kalau namanya ibadah berguna dalam segala hal di bidang. Jadi seluruh hidup kita baik untuk sekarang damai sejahtera karakter tadi ya, maupun hidup yang akan datang janji keselamatan kekal. Amin. Tu dia do hita dung selesai dung roti kina panjuan ke surga, hidup kekal di sana.
Ya, bagaimana kita membangun ini terakhir? Ibu-ibu, bagaimana kita membangun ibadah yang benar? Satu, mempersembahkan tubuh kita, Roma 12 ayat 1 ya. Dua, nih ini cepat nih saya ya. Memiliki komitmen tadi ya, mulai dengan semangat, jaga semangat sampai akhir semangat. Nah itu Yosua ya, komitmennya. Kalau orang nggak mau lagi ibadah sama Tuhan, aku akan tetap seisi rumahku tetap. Ini komitmen kita. Tiga, memiliki ketulusan dan kesetiaan. Tulus, nggak ada udang di balik rempenyet ya. Dan setia. Setia bahasa Yunani itu mirip dengan iman, pistes ya. Jadi orang yang setia pasti imannya bagus. Orang yang imannya bagus pasti setia. Dan sebaliknya, orang yang tidak setia pasti imannya nggak bertumbuh. Orang yang imannya nggak bertumbuh, susah bagi kita mengajak dia setia. Maka hubungan suami istri pun begitu. Kalau iman pasanganmu bagus, setianya itu sampai maut memisahkan. Tapi kalau imannya ambruk, tidak karuan, nah kita terbuka peluang macam-macam penyakit di sana ya. Terakhir, komitmen kita. Satu, kita harus disiplin membaca firman Tuhan. Amin. Inilah saat teduh itu. Patanakok kata nih dibata. Sebetulnya gereja manapun ada almanak dikasih. Di almanak itu sudah dibuat tuh semua daftar ayat-ayat Alkitab pembacaan tiap hari kan. Cuman gereja-gereja cuman pendeta yang pegang almanak. Jadi gereja kalian gimana? Sebetulnya almanak itu jemaat pun boleh lo membeli almanak, ya kan? Cuman jadi oleh para rumah punya almanak. Seharusnya jemaat pun supaya ada ya satu-satu rumah. Dari sana nanti daftar bacaannya. Ya kan? Cuman kita kan emangnya berapa satu almanak? Kalau kami 50.000 almanak. Nah, kalau HKBP berapa almanaknya? Kenapa enggak kalian beli di minggu pertama tahun baru? Enggak dikasih. Mintalah sama pendetanya supaya di order dari kantor pusat. Itulah maksudnya. Jadi almanah itu membantu. Ada daftar buku lagu, buku ende yang mana yang mau kita nyanyikan di situ. Ada kok. Cuman sintua aja sama pendeta yang punya almanak. Mau nggak ibu-ibu janji tahun baru tahun 2027 kalian beli almanak? Hah? Daripada kue tahun baru 500.000, 1 juta, tak kemana ya kan? Iya loh. Nah, dua, kita harus disiplin dalam berdoa. Oke, tadi udah doa artifisial, naiklah kita satu level, doa devosional. Orang doa devosional pasti sudah berdoa syafaat, bukan untuk dirinya aja yang didoakan. Buat ilustrasi supaya ibu-ibu ingat ya. Kalau digigit nyamuk sini gimana cara menggaruknya? Coba yang normal aja dulu ibu-ibu menggaruk. Yang normal, jangan dibuat-buat. Gigit nyamuk lah di sini. Nah, gini kan. Mau nggak ibu-ibu kita tukar cara menggaruknya mulai hari ini? Beginilah. Tusan. Jadi kalau begini, diau sudah, pokoknya diau keperluanku, rumahku, keluargaku, anakku, suamiku. Jadi mulai besok, doakanlah siapa. Jadi sudah memberkati orang kita dalam hal berdoa juga. Amin. Itu dah pertumbuhan. Murid Kristus sudah mendoakan gereja, mendoakan penginjilan, mendoakan bangsa ini, mendoakan pendeta, mendoakan para halado, itu loh, ya, mendoakan tetangga, mendoakan keluarga besar dan seterusnya, mendoakan YPDPA. Jadi bukan lagi ku semua, ya. Yang ketiga, kita harus disiplin dan rajin beribadah. Bulan Maret ini. Siapa di antara ibu-ibu sudah ada absennya 2-3 kali ke Ibu Maria? Sering kuliah. Yang berulang tahun minggu ini
si ibu ini. Terus dipanggil ke depan, tak satu pun yang datang. Kenapa begitu? Terdaftar namanya nggak datang. Berarti seringnya ibu-ibu absen di Ibu Maria ya? Hah? Ya. Bukan ibu-ibu itu, yang lain itu ya. Yang lain itu. Iya. Kalau gereja berapa kali udah absen? Gereja hari Minggu kebaktian belum pernah. Hebat nih. Iya. Kami terakhir ini siapa yang nggak absen sepanjang setahun dapat hadiah. Ada daftarnya tiap minggu. Ibu-ibu usulkan di gereja kalian begitu. Siapa yang nggak absen sepanjang setahun dapat hadiah. Siapa tahu anggota persekutuan Ibu Maria yang dapat. Karena sudah terbiasa beribadah. Rajin. Amin. Jangan sedikit pusing nggak ke gereja ya. Terakhir, komitmen kita harus rajin bersekutu dan saling membangun. Kita baca terakhir 1 Tesalonika 5:11. 1, 2 ya. Seperti yang memang kamu lakukan. Iya, jadi di sini ibu-ibu fellowship namanya ini, persekutuan. Kita sebetulnya lebih horizontal, sesama anggota saling membangun. Ada penyembahan betul, tapi sesama. Dan harus menjadi tempat persekutuan inilah menjadi tempat yang ibu-ibu dambakan, rindukan. Ini istri saya di Ibu Lydia ya persekutuan ya. Jadi nanti sore lah dia kebaktian. Dia kan cerita Ibu Lydia itu begini. Iya, dia sudah mulai ada sebuah pengalaman bersama kawan-kawannya di Ibu Lydia. Dan dirindukan. Nanti sore ya, ini 2 kali nanti aku ke PDP ya, antar aku lagi nanti saya nggak apa-apa, aku bilang. Iya, sebenarnya tadi ku ajaknya. Sekalian aja Ibu Maria kau ya, iya, janganlah kan aku nanti nggak ketemu Ibu Lydia, gitu bilangnya. Iya ya, ibu-ibu bertumbuhlah terus di sini ya, dan bila memungkinkan disinilah sahabat-sahabat terbaikmu. Saya bersyukur kan ada grup YPDP ya itu, saya ikut di situ. Mungkin ada grup Ibu Maria juga ya, ada ya tuh. Ada apa-apa. Di sinilah persaudaraan kasih itu loh diberitakan. Yang lahir kah, yang sakit kah, yang meninggal kah, yang apakah, yang pesta kah. Inilah kawan kita. Selain di gereja ya, selain keluarga besar dan curhat. Kalaulah boleh ibu-ibu begini. Kalau ku minta 5 nama kategori sahabat di dalam Tuhan. 5 nama. Tuliskan 5 nama kategori sahabat ibu-ibu di dalam Tuhan. Kira-kira ada enggak anggota Ibu Maria ya? Minimal 1. Pasti. Yakin. Puji Tuhan. Berarti di persekutuan Ibu Maria sudah sampai level anggotanya bersahabat. Amin. Jujur loh ibu-ibu. Kalau 5 nama. Ratna coba tulis 5 nama. Kira-kira adanya pengurus atau anggota Ibu Maria itu yang ada ya? Ya. Senang rasanya ada banyak sahabat teman, amin. Pujilah Tuhan. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kami di kampus dulu itu istilah yang selalu diingatkan. HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Inilah yang membentuk seseorang disiplin dengan murid Kristus, lalu akan menentukan juga HPDS, dibilang hubungan pribadi dengan sesama. Tadi Kak Ratna tanya, ada enggak Satawi Amanginang, ada enggak SKT? Kalau SKT, ada SKT ibu-ibu? Apa kepanjangan SKT? Singkatannya SKT. Orang Medan bilang SKT itu singkatan. Kalian tahu ibu-ibu apa itu SKT? Sistem kekerabatan terganggu. Itunya SKT. Maksudnya nggak cakapan lagi kita, nggak akrab lagi. Nah, itunya SKT. Rupanya orang Medan pintar juga. Sistem kekerabatan terganggu, alias tidak cakapan. Jadi SKT itu singkatannya, ingat ya, apa tadi? Sistem kekerabatan.
jangan SKT. Karena kasih dan pengampunan selalu mengalir. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami syukuri anugerah-Mu. Pelajaran yang sangat penting dari firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kami untuk belajar mendisiplin diri sebagai sebuah pernyataan iman kami untuk semakin mengenal Tuhan, akrab dan terhubung dengan Tuhan dalam sebuah keintiman, relasi yang sangat indah yang selalu kami jaga tiap hari lewat sebuah persekutuan di dalam firman, di dalam doa, dan juga bagaimana kami belajar beribadah semakin dekat menikmati Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, keindahan bersama Engkau melebihi segala sesuatu. Maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi ataupun menghambat, apalagi mencuri sebuah kebiasaan yang baik yang dapat kami nikmati bersama Tuhan. Ibu-ibu yang Engkau kasihi ini Tuhan, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dalam pengharapan, dalam komitmen-komitmen untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kami masing-masing. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu supaya terus hati kami yang Kau condongkan mendisiplin diri kami sedemikian, dan roh kami boleh terus terhubung dengan Tuhan setiap hari. Meteraikan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.